Selamat malam teman-teman pebisnis kuliner yang ada di seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya, Sarita Suteja di Foodies on Sharing. Program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber menarik di bidangnya, didedikasikan untuk kebutuhan food trainer di seluruh Indonesia. Foodies the first F&B edutech in Indonesia. Belajar bisnis kuliner ya di Foodies. Kita malam ini akan banyak membahas, ini ngomongin omset ratusan juta lagi nih, mirip kayak kemarin. Dan tetap via frozen food ya teman-teman ya. Nah, sementara saya akan coba undang narasumber kita malam ini. Teman-teman bisa dada-dada dulu, di mana di kolom komen. Silaturahmi dulu, dari negara mana aja, monggo, mau nyebutin brandnya atau produknya juga boleh. Ditunggu ya. Oh, belum muncul kayaknya. Sebentar ya. Oke, kita coba invite. Nah, buat teman-teman, aku nggak bosan-bosan yang ngingetin. Buat yang nanti pengen nanya, itu bisa di kolom Q&A yang di bawah ya, jangan di komen. Halo, selamat malam. Halo Mbak Sarita, apa kabar Mbak? Alhamdulillah, selalu bahagia. Suara saya jelas ya Mbak? Jelas. Oke, siap. Halo, ini kayaknya Mas Gali udah siap lah ya untuk bongkar-bongkar tips malam ini. Kalau dibilang siap ya mau nggak mau harus siap ya Mbak. Karena saya juga sebetulnya masih learning by doing juga sih, masih banyak belajar juga gitu. Ya. Tapi kan kesediaannya untuk berbagi itu kan sebetulnya something yang nggak dimiliki sama semua orang ya. Maksudnya kesediaan untuk mau cerita-cerita itu yang sangat kita hargai ya. Karena udah dalam malam ini katanya mau ngasih berapa nih poinnya nih? 8 ya kalau nggak salah ya? Iya 8 katanya. Tadi diminta panitia 8. Oh. Kita coba rangkum 8 poin itu Mbak. Sip. Nah, teman-teman, aku mau ngingetin ya, pokoknya yang malam ini pengen nanya-nanya ke narasumber kita malam ini, Mas Gali, itu di kolom Q&A yang ada di bawah ya, karena barusan komennya udah aku matiin. Nah, oke, mungkin mempersingkat waktu kali ya. Jadi, ini kan karena formatnya kan aku pengennya di-sharing nih ya, poin-poinnya. Nah, nanti kita akan buka pertanyaan, gitu kan? Buka pertanyaan dari teman-teman food planner, tapi yang akan aku bacain hanya yang relevan aja ya teman-teman ya. Jadi kalau yang nanyanya kurang pas dengan tema kita malam ini, kayaknya aku nggak bacain. Oke, paling mungkin tanpa membuang waktu, mungkin kenalan dulu kali ya, karena kan nggak semua teman-teman yang ada stay tune di Foodies on Sharing ini udah kenal nih siapa Mas Gali. Nah, mungkin kenalan singkat kali ya gitu. Mas Gali ini siapa dulunya sebelum bisnis kuliner di Kila Food ini dulu ngapain, latar belakangnya apa, dan sekarang brandnya apa aja. Silakan. Oke, selamat malam Mbak Sarita dan teman-teman Foodies. Ya, kenalin nama saya Gali Ruslan ya. Saya background pendidikan ya, kuliah dulu di Universitas Padjadjaran, ngambil D3 Bisnis Internasional, kemudian lanjut ekstensi di Widyatama, ngambil manajemen. Nah, kenal Mas Rex, kenal Bastek itu pas waktu di Widyatama tuh. Waktu itu ada acara ya seminar gitulah, saya ikutan. Waktu itu masih nasi goreng mafia tuh yang diangkat gitu. Nah di situ udah mulai ngikutin tuh perkembangan dari Mas Rex dan kawan-kawan gitu. Kemudian kalau saya sih memang hobinya jualan ya Mbak ya. Dari kuliah itu kan saya ketua BEM di fakultas. Waktu itu lagi booming tepoci. Tepoci ini ada franchise kan. Nah, kita saya nyoba beli, jualan di dalam kampus tuh kan, kampus Unpad itu steril ya, nggak boleh ada yang jualan. Tapi saya manfaatin karena saya ketua BEM, setiap ada program kerja, nyari danusnya itu ya buka stand teh poci gitu di kampus, di dalam kampus, di depan pintu keluar mahasiswa gitu ya. Kemudian setelah lulus sempat kerja di restoran gitu ya, F&B juga, masih di manajemen di bagian operasional sekitar 3 tahunan.
2016 resign dan akhirnya merintis usaha Kila Food ini gitu. Itu sih mungkin background story dari saya gitu ya, teman-teman. Tadi kerja di mana sempat? Di restoran, di restoran. Di restoran. Oh, berarti tapi udah sejurusan lah ya, udah lumayan sejurusan ya. Iya, Tadi sejurusan, resignnya betul. tahun berapa Kila Food ya? 2000? 2016 ya, 2016. 16. Tapi Oke. awalnya tuh saya masih dampingin kan istri itu yang mulai tuh yang mulai Kila Food. Jadi agak menarik sih, agak unik sih. Jadi waktu istri saya hamil, ngidam tuh kan, senang banget jadi seblak. Nah, tiap kali seblak enak di Bandung yang gerobakan gitu ya sistemnya, itu kita coba dan istri saya tuh sering upload di sosial media, di media sosial dia gitu ya. Nah, dari situ banyak respon dari teman-teman gitu ya, beli apa nama jajannya apa gitu ya, belinya di mana dan seterusnya. Nah, di situ akhirnya tercetuslah ide gitu ya, bikin seblak instan ini gitu awal mulanya tuh. Berarti kalau sekarang brandnya Kila Food itu ya? Atau ada Betul. lagi? Kila Food ini dari anak pertama kami, namanya kan Syakila. Nah, diambil nama belakangnya Kila Food gitu. Iya, iya, iya. Tapi Kila Food ini ada, sebenarnya bisa dibilang pusatnya di Bandung ya? Di Bandung, betul. Di Tapi Bandung intinya di. kalau dipesan mah bisa di seluruh Indonesia ya? Nah, malah Atau enggak? market kita itu banyaknya itu di Jabodetabek. Karena mungkin orang-orang Bandung itu udah familiar ya sama seblak. Terus bisa didapetin di mana aja, kapan aja gitu ya. Jadi market kita itu banyaknya di Jabodetabek gitu ya. Sisanya di kota-kota besar tapi selain Bandung gitu. Oh, justru gitu ya? Betul, gitu-gitu gitu. Lucu juga ya. Oke, nah itu mungkin teman-teman ya yang mau tahu Mas Galih ini siapa dan bisnisnya apa tadi udah sempat dikenalin dikit ya. Jadi kalau Kila Food ini memang berarti produsen tadi ada apa seblak apa? Seblak instan ya, seblak terus batagor kuah, bakso aci, cireng gitu. Kita awalnya cuma 3 kategori produk, hari ini terus berkembang jadi 10 kategori produk, kurang lebih punya 40 varian dan rasa. Oh, banyak ya dari 3 sekarang ada Iya, 10 kategori, tapi kalau dari variannya ada banyak juga ya tadi ya ada 40-an. Ya perkembangannya. PR-nya juga menjadi makin banyak sih, Mbak. Oke, nah tapi ini sorry, tadi mulainya dari tahun 2016 ya? 2016 ya, 2016. 17, 18, 19, 20, 21, oh udah 5 tahun ya, udah cukup lama lah ya, gitu. Iya. Nah, oke, kalau gitu malam ini pengen pengen ngasih tips nih ya. Oke, kita mungkin mulai dari tips 1 sampai 4 dulu kali ya, silakan. Dari pertama dulu. Ini masih learning by doing juga ya, banyak dapat ilmu juga sambil operasionalin bisnis gitu ya. Di situ dapat ilmu, dapat insight, nggak jarang juga dari sekedar sharing sama teman-teman gitu ya, ikut kompetisi bisnis, banyak ilmu yang saya dapat dari situ gitu ya. Dan kita memang belum menjalankan 100%, tapi ya terus konsisten lah gitu ya, bertahap. Nah, kalau untuk teman-teman yang mau mulai bisnis terutama di F&B, karena ini adalah kaitannya dengan makanan gitu ya, maka yang tidak bisa ditolerir adalah di produk itu sendiri. Kita harus bikin produk yang berkualitas. Produk yang berkualitas itu indikatornya cuma satu sih ya. Dia bikin ketagihan gitu. Dia bikin ketagihan, dia bikin ngangenin lah produknya ya. Kalau udah beli satu, besoknya kepingin lagi. Nah, syarat ini yang harus dapat dulu. Tapi enak ini kan relatif juga gitu ya. Kita nggak bisa bilang enak menurut lidah kita doang gitu ya. Nah, kita harus cari juga keumuman lidah orang Indonesia. Maka jangan lupa juga kita ngomong tentang market validation. Jadi kayak semacam ngebuktiin aja sih gitu. Kalau misalkan kita kan punya asumsi, oh produk kita udah enak. Nah, asumsi ini harus dibuktikan dong. Nah, dibuktikannya gimana ya? Dengan validasi ke target market yang akan kita tuju. Supaya rasa enak ini nggak cuma menurut kita, tapi juga menurut mereka calon konsumen kita. Sesimpel itu sih gitu ya untuk yang pertama. Ya. Nanti turunannya bisa ke masalah harga gitu ya. Kemudian juga produknya kalau nggak enak atau nggak ngikutin tren, bisa juga produknya ini menjadi
solusi dari painful problem dari sisi konsumennya. Contoh kalau misalkan Killa Food ini adalah painful problemnya adalah jajanan tradisional Indonesia ini kan beragam ya Mbak ya. 3.000 lebih jajanan tradisional ada di Indonesia, dan Jawa Barat ini salah satu pusat jajanan terbanyak juga gitu. Nah, saya sebagai penikmat kuliner punya keresahan, yang keresahan ini dirasakan juga oleh banyak penikmat kuliner lainnya, di mana untuk nikmatin satu jajanan tradisional effortnya gede banget. Kita harus datang ke tempat itu, ada budget, waktu, dan biaya gitu. Nah, produk kita ini sebagai solusi di mana yang tadinya makan jajanan tradisional di satu daerah itu memerlukan effort yang gede, solusinya adalah ya dimasak dan disajikan langsung di dapur mereka sendiri gitu. Makanya bisnis modelnya dirubah nih. Yang tadinya bisnis model gerobakan, inovasinya cuma simpel sih, mengubah menjadi jajanan instan dalam kemasan. Kayak gitu doang gitu. Tapi itu akhirnya menjawab permasalahan yang dirasakan oleh sisi konsumen. Nah, kalau udah ngomong masalah produk, yang kedua, kita juga harus menggarap pasar yang potensial gitu ya. Menggarap pasar yang potensial yang nantinya ini juga berhubungan sama target market yang akan kita coba raih. Bisa aja sih kita menggarap pasar lain gitu ya. Nah, kalau kita bicara pasar potensial, kalau di Instagram ya, karena bisnis online ini identik sama Instagram juga awalnya gitu ya. Dan waktu itu fenomena brand hijab sama hijaber atau influencer muslim gitu ya. Nah, fenomena ini yang gede nih di Indonesia. Makanya brand-brand hijab itu kan banyak yang gede karena marketnya potensial. Kemudian juga dibarengin sama komunitasnya, komunitas si hijaber ini gitu ya. Influencer berhijab ini yang makin kesini makin terus berkembang gitu ya. Sehingga itu saling mutualis saling berkolerasi satu sama lain gitu ya Mbak ya. Itu sih. Jadi kalau saya bisa simpulkan ya, kalau mau cari pasar potensial di bisnis online, buat saya gitu yang paling gampang ya cari market cewek milenial. Udah itu aja gitu. Daripada bisa aja sih kita ngegarap misalkan pasar laki-laki. Ada juga brand yang berkembang gitu ya. Misalkan fashion yang itu fokusnya ke laki-laki, tapi nggak segede pasar si cewek milenial sini. Atau misalkan kayak healthy food misalnya. Healthy food juga marketnya ada gitu ya kalau kita edukasi. Buktinya ada beberapa brand diet program atau snack gluten free gitu ya, yang juga berkembang. Tapi lagi-lagi nggak segede market yang cewek milenial sini gitu ya. Nah, kalau saya tipikal yang nggak mau ribet gitu ya, daripada harusnya edukasi gitu ya, nyari-nyari lagi market lain ya, mending yang ada aja gitu ya digarap. Sesimpel itu sih kalau saya gitu ya. Dan mungkin tambahannya adalah dari situ kita akhirnya ketemu tuh target audiens kita siapa kan. Nah, ketika kita tahu audiens kita siapa, maka selanjutnya yang ketiga gitu ya, kita bisa mulai masuk ke brand activation atau social media activation gitu. Nah, cewek juga menarik nih Mbak, dari real case gitu ya. Istri saya tuh kan ya sering belanja online juga gitu ya. Tiap seminggu itu ada beberapa kali paketan datang, ya pas dibuka atas nama istri saya lagi gitu ya. Kita suami cuma kebagian nerimanya sama di foto sama kurirnya gitu. Mbak Sarita juga kayak gitu bukan ya? Kayak gitu. Nah, jadi itu menarik, itu real case. Kemudian kalau kita tarik data, oh ternyata 80% cewek Indonesia itu lariin duitnya itu ke belanja online. Kemudian makanan ini menjadi top 3 incaran para cewek-cewek milenial sini gitu ya. Lalu selanjutnya mereka itu rata-rata bisa lebih. Rata-rata itu bisa 5 kali setiap bulan belanja online. Dan menariknya, makin tinggi usia mereka, makin gede juga keranjang belanjanya gitu. Value per ordernya gitu makin tinggi gitu. Itu jadi data-data yang menarik. Gitu. Nah, yang ketiga baru masuk ke brand activation. Nah, kalau kita udah tahu siapa market yang akan kita sasar,
kita baru ke brand activation, karena di situ adalah langkah awal untuk kita branding brand kita, brand positionnya lah gitu ya. Brand positioningnya itu akan dianggap atau sudut pandang di mata konsumen kita itu seperti apa gitu, yang nanti akan berpengaruh ke konten yang akan kita buat, ke cara komunikasi dari konten di sosial media kita gitu ya. Nah, di sini juga tahap kita untuk mendatangkan traffic awal sama traction awal, mendatangin followers, pembeli pertama gitu ya. Kemudian ningkatin engagement rate di Instagram gitu. Nah, setelah ini udah oke gitu ya. Yang keempatnya, kita fokus pada performa bisnis kita gitu. Performa bisnis itu kalau keempat keempat performa bisnis itu pertama ya pasti di kualitas tadi ya. Kualitas produk itu udah nggak bisa ditolerir lagi. Kualitas produk ini harus dijaga, harus di-maintain juga gitu ya. Malah harus di-develop terus-terusan supaya tetap relevan sama market kita. Kemudian yang kedua, kita bicara service. Service ini banyak nih. Bisa speed, kecepatan. Misalkan kecepatan pengiriman, tingkat keterlambatan pengiriman yang rendah, tingkat pengembalian yang rendah gitu ya. Atau bisa juga diukur dari respon rate dari admin kita gitu ya, untuk ngejawab, ngebalesin chat dari konsumen. Atau bisa juga diukur service ini dari hospitality-nya, keramahan dari admin kita, CS kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan konsumen. Ini juga penting untuk menjaga customer relationship-nya gitu. Kemudian rating juga harus dijaga, rating dari produk kita gitu ya. Jangan sampai produk kita kebanyakan rating 1-2-nya gitu ya. Tapi di-maintain rating 4 dan 5. Nah, kalau saya sih kalau 4 dan 5 ya alhamdulillah itu sebagai bonus atas perjuangan kita gitu ya. Yang selalu saya perhatikan itu bintang 1 dan 2. Ini kenapa nih kalau misalkan orang-orang ngasih bintang 1, bintang 2 ada apa nih? Nah, ini yang selalu kita concern, kita bahas di internal. Jangan sampai orang-orang ngasih bintang 1 dengan alasan yang sama lagi gitu. Itu biasanya kenapa ya? Kalau dapat 1? Biasanya human error sih. Pertama, kebanyakan itu kan isinya kita tuh nggak homogen, misalkan kayak mie instan cuman mie doang gitu ya, tapi heterogen. Misalkan seblak itu ada keringannya, ada bakso acinya, ada bumbu dan sambal gitu. Nah, biasanya human error, jadi kelewat gitu. Ada bumbu atau sambal yang harus dimasukin biasanya. Pas dibuka kok nggak ada bumbunya gitu. Atau bisa aja salah masukin. Misalkan harusnya minta seblak mie bakso misalnya, malah dikirimnya seblak kue tiaw gitu. Ada human error seperti itu ada. Atau kendala lain bisa juga bocor di perjalanan. Karena kan makanan ya, kemudian paketnya ketumpuk misalkan ya, akhirnya sampai ke tangan konsumen tuh bocor atau rusak, pecah, bisa aja kayak gitu. Itu juga sering beberapa kali ya terjadi seperti itu, yang kita terus cari solusinya supaya meminimalisir human error itu nggak keulang lagi. Biasanya sih itu yang kayak gitu ya, Mbak. Itu biasa penanganannya gimana ya? Penanganannya kalau kita itu akhirnya pakai packing code ya. Jadi orang yang packing itu mereka akan ngasih kode di label shippingnya, supaya nanti ketika konsumen komplain, kita mereka harus ngasih bukti si foto dari si shipping label. Nah, ketika ada misalkan kode karyawan A, ya kita akan langsung ngasih punishment gitu ya. Punishment itu biasanya ya mereka yang harus mengganti. Misalkan ada kurang, mereka berarti harus mengganti ongkos kirim tambahannya, karena kita akan mengirimkan tambahan yang kurangnya itu gitu. Nah, biasanya dengan dibikin seperti itu, responsibility dari staff-staff kita juga akhirnya lebih tinggi lagi gitu ya, lebih hati-hati. Kayak gitu-gitu sih. Yang berarti diganti ya? Berarti diganti ya? Ya, kita ganti, Mbak. Jangankan yang kelewat. Misalkan seblak bumbunya kurang gitu ya. Kita ganti utuh sama seblak-seblaknya. Nggak kita ganti bumbunya tok. Bumbunya doang? Iya. Dikirim bumbunya doang gitu ya. Seblaknya doang. Parah itu. Gitu. Kayak
Kayak gitu sih biasanya ya penanganan yang kita lakuin di internal. Iya, iya, iya. Nah, tapi boleh nggak sedikit nanya dong, apa tadi kan berarti kan tadi dari Gali itu kan menggarap pasar yang potensial, yang tadi bilang kayaknya paling cocok tuh perempuan milenial ya. Nah, Iya, betul. tapi itu maksudnya boleh nggak sedikit dikasih dong insight-nya gitu, apakah memang berdasarkan pengalaman atau misalnya based on mungkin punya data apa gitu, atau misalnya benar-benar pengamatan ngelihat istri dan teman-temannya aja Nah, waktu itu betul. memutuskan ya. Awalnya sih kita masih abu-abu ya, siapa sih sebetulnya target audiens kita, tapi makin kesini itu bisa dilihat dari insight. Pertama, insight Instagram. Itu kan jelas banget, Mbak. Insight di Mm-mm. Instagram itu Mm-mm. 90% lebih yang follow itu cewek dan usianya usia-usia milenial. Mm. Tinggalnya juga di Jabodetabek gitu. Kemudian yang kedua, Mm. insight dari database customer di marketplace, misalkannya di website, itu juga bisa ketahuan, kelihatan yang belinya siapa aja, dari mana aja, dan ketika dikomparasi itu mirip banget. Oh, ternyata segmentasi audiens kita tuh mereka ini loh gitu. Nah, kalau ke Mm. ads itu biasanya akhirnya ada tambahan interest. Interest itu biasanya mereka yang senang sama K-pop, spicy food, sama fashion kita masukin. Nah, 3 interest ini juga yang beririsan atau similar sama Ya. target audiens kita. Kebukti dari ROAS-nya ya, ROAS dari ads yang dikasih interest itu lebih gede biasanya dibanding sama misalkan interest yang lain gitu yang udah pernah kita trial. Dari situ sih mungkin ya, Mbak Mm. Sarita. Ya, ya. Berarti ngumpulin datanya itu sebenarnya sambil jalan juga ya, paralel Sambil juga jalan. ya. Ya, betul. Oke. Oke nih, sebelum masuk ke poin selanjutnya ya, aku pengen ada sedikit informasi dulu kali ya buat teman-teman yang lagi pada nonton. Ini Ya. kebetulan di Foodies itu akan ada FOC atau yang biasa FOC itu singkatannya, tapi kependekannya singkatannya itu adalah Foodies Online Class yang ke-19. Kali ini kita akan mengangkat temanya itu adalah membangun bisnis frozen food dari nol hingga omset ratusan juta dari marketplace dan reseller. Jadi apa akan diajarkan, apa yang akan dibuka di sini itu sebenarnya akan diajarkan strategi step by step untuk sukses jualan frozen food di marketplace. Apa aja detailnya, itu ada peluang dan perencanaannya seperti apa, kemudian sistem produksinya bagaimana, perizinannya, COGS, biaya marketing hingga operasional bulanannya, kunci-kunci sukses di marketplace, dan ilmu penting lainnya. Acaranya itu 7 sampai 10 Oktober 2021. Jadi sebetulnya masih banyak waktunya gitu. Jadi teman-teman apa yang mau daftar juga bisa langsung klik link di sana, dan aku mau infokan juga siapa aja sih sebenarnya akan mengajar di kelas 7 sampai 10 Oktober itu. Sebetulnya ada 3. Ada Ari Gunanapitupulu, founder dari Ardena Artamulia atau Ardena Food. Ada Cikita Virginia, owner Kintabe dan Food Club. Dan Galih Ruslan, founder dari Kila Food. Nah, ini daftarnya kemana? Itu di situ udah aku pin linknya. Jadi bisa di print screen dulu boleh gitu kan. Atau kalau misalnya malas baca misalnya ya gitu, itu bisa WA ke 0813-124-1214-7974 ke CS-nya Foodies. Jadi bisa tanya-tanya dulu. Oke, langsung aja itu yang nanya fee-nya berapa, langsung aja di WA Mbak. Mbak ya kayaknya, nggak tahu Mbak, nggak tahu Mas. Gitu, itu langsung ke WA aja 0813-1214-7974. Oh ya, terus aku mau ngingetin lagi ya, teman-teman yang mau nanya hari ini itu bisa ke kolom Q&A, karena tadi juga aku lihat udah agak banyak sih yang nanya. Oke, nanti di akhir sebelum kita closing, aku akan buka pertanyaan ya setelah sharing dari Galih ini selesai sampai poin ke-8. Oke, mungkin bisa dilanjut poin ke-5. Oke, oh ya tadi lupa yang brand juga kita harus nentuin di awal gitu ya, maksudnya nama brandnya apa, kemudian kita daftarin langsung ke Haki, karena daftar di Haki juga simple, biayanya juga murah gitu ya, apalagi kalau kita UMKM ada privilege dari Dinas Koperasi dan UMKM, kalau kita bawa surat sakti itu ada diskon biasanya pas daftar ke Kemenkumham tuh. Saya ada beberapa juga nama brand yang saya daftarin, ide misalkan, nah ini brandnya lucu, bagus nih, daftarin gitu. Walaupun nama brandnya belum diaktifasi gitu ya, tapi nggak apa-apa didaftarin dulu. Jangan nanti baru didaftarin
pas bisnisnya udah jalan gitu. Pas didaftarin ternyata Udah punya nggak orang. bisa gitu, udah punya orang gitu ya, atau namanya malah terlalu umum gitu ya untuk menjadikan brand. Nah makanya harus ini dari sekarang gitu. Ya. Poin yang kelima, nah baru masuk kalau saya ya ke promosi dan marketing yang efektif. Nah kenapa dibilang efektif? Karena kita itu jangan sampai, kalau saya sih tipikal yang nggak suka burning money gitu ya. Terlebih memang amunisi kita juga terbatas, budget kita terbatas, waktu dan tenaga kita juga terbatas. Jangan sampai amunisi yang terbatas ini salah tembak juga gitu ya, nggak tepat sama target audiens kita gitu. Nah yang kita lakukan itu sejauh ini ya, mungkin nanti dibahas detailnya pas di FOC kali ya Mbak ya. Itu pertama endorsement karena endorsement ini apa ya, bisa dibilang strategi yang paling umum gitu yang dilakukan oleh pebisnis online. Tapi karena terlalu umum, akhirnya endorsement ini juga jadi tricky. Dulu waktu 2017 gitu ya, endorsement ini bagus banget ya. Ini growth hacking strategi banget lah gitu ya, dengan biaya yang paling efisien kita bisa dapat growth yang cukup tinggi, baik itu dari sales atau dari sisi branding. Tapi kesini karena makin banyak bisnis online yang pakai cara mudah endorsement, kemudian juga nggak semua influencer berkualitas juga, dalam arti iklan-iklannya tuh kadang kebanyakan screenshotan gitu ya, repost, nggak yang mereka real experience pakai si produknya gitu. Jadi orang-orang akhirnya jenuh gitu ya sama metode endorsement ini. Nah, kalau saya sih biasanya sebelum endorse beberapa hal yang sering saya lakukan. Pertama, saya ukur dari audiensnya dulu, beririsan nggak audiensnya si influencer sama followers kita, betul. Itu yang paling penting. Itu bisa dilihat sih secara kasat mata juga bisa kelihatan gitu ya. Followersnya siapa aja itu bisa kelihatan. Atau kalau enggak, biasanya di beberapa manajemen mereka ngasih insight juga. Insight profile dari si influencernya itu juga penting gitu. Kemudian biasanya saya ngukur engagement rate dari si influencer ini. Kalau kategorinya nano atau mikro yang kecil-kecil gitu ya, itu engagement rate-nya harus di atas 5%. Kalau yang mega dan makro di 3%-an itu udah bagus gitu ya. Malah ada beberapa mega influencer tapi memang budgetnya gede gitu ya, yang di atas 5% gitu ya engagement rate-nya. Itu cukup berpengaruh juga gitu ya. Kemudian yang lain biasanya yang saya ukur itu A/B testing juga penting ya. Jadi nggak monoton ke satu influencer, tapi juga nyari influencer lain supaya bisa ada komparasi lebih efektif mana sih antara influencer A dengan influencer B gitu. A/B testing juga bisa kita lakukan ke influencer yang sama di waktu yang berbeda, misalkan kayak gitu, yang selalu kita lakukan. Ada beberapa sih ya, nanti mungkin akan lebih detail dibahas di FOC. Kemudian collaboration ini sesuatu yang hari ini sedang hype juga. Banyak malah brand-brand itu kolaborasinya nggak sama brand lagi, tapi sama influencer. Nggak sedikit juga brand-brand yang merelakan gitu ya biaya terbesar dia, yaitu kepemilikan sahamnya gitu ya, untuk akhirnya dikasih ke si influencernya gitu. Dan itu kalau yang berhasil itu bisa naikin brand banget sih. Malah yang tadinya trennya udah turun gitu ya, ketika diakuisisi sama influencer yang bagus gitu ya, itu malah jadi tren baru lagi gitu ya. Dia bisa bikin satu bisnis model atau development produk yang baru lagi, yang fresh gitu. Itu kejadian sih di beberapa brand, saya analisa, oh kayak gitu ya cara mainnya gitu. Lalu selain collaboration juga bisa giveaway sama collaborationnya sama brand lain, biasanya yang suka saya jalani. Nah yang terakhir ya kita harus ngeaktivasi semua sosial media yang lagi hype. Kalau sekarang sih yang kita optimalkan TikTok sama Instagram ya, karena dua platform ini yang lagi hype-hypenya nih di Indonesia. Daripada saya habis waktu buat mikir ke platform lain gitu ya, mending tenaga yang terbatas ini ya saya maksimalkan ke dua platform itu gitu. Itu sih paling dan nggak lupa juga
kita e-commerce activation juga ya. Beberapa program kita ikutin kayak payday sale gitu. Jadi traffic yang tinggi gitu ya, pengunjungnya, kemudian purchase powernya juga tinggi, itu biasanya di payday sale. Payday sale itu di tanggal 25 sampai akhir bulan. Kemudian di big campaign itu biasanya tanggal cantik atau Ramadan sale gitu ya, atau akhir tahun, itu biasanya big campaign gitu ya, yang datengin purchase power yang cukup tinggi. Atau di event-event flash sale gitu ya. Flash sale, beberapa flash sale kita seringkali jual rugi gitu ya. Bukan jual modal lagi, jual rugi. Misalkan cuma Rp99 atau cuma Rp100, tapi stoknya dibatasin gitu ya. Itu buat exposure aja, buat awareness aja. Oh, apa nih harganya cuman cepet gitu ya. Mereka akhirnya kepo. Jadi nggak akan semua kebagian juga gitu, karena kita batasin jumlahnya gitu. Atau misalkan launch produk baru juga itu ngedatengin exposure yang lumayan bagus gitu ya. Biasanya kalau ada peluncuran produk baru, kita kontak pihak e-commerce untuk exclusive launching di platform tersebut gitu. Nggak ada dijual di platform lain untuk misalkan 1 bulan gitu ya. Kita exclusive launching. Nah biasanya mereka juga, karena ini eksklusif, mereka juga ngasih exposure berupa banner, misalkan yang ada masuk di kolom hot product dan seterusnya gitu. Itu sih paling strategi-strategi promosi yang kita lakukan. Efektif. Gitu, Mbak. Ya, yang cukup efektif ya buat kita ya. Walaupun enggak, dan apa? Walaupun enggak. Ya, walaupun beberapa strategi kadang boncos juga gitu ya, nge-endorse, ada juga yang akhirnya nggak balik modal gitu ya. Exposure juga nggak dapet, awareness juga nggak dapet, sering juga gitu ya. Ya itu akhirnya balik lagi ya, learning by doing juga gitu ya. Akhirnya tahu, oh gini loh cara mainnya gitu. Jadi yang kita keluarin kemarin buat endorse itu buat proses belajar juga gitu. Oh ya, jadi itu ya mungkin satu hal yang bisa diambil sama teman-teman juga, bahwa kadang-kadang dibutuhkan beberapa trial ya. Jadi nggak bisa misalnya sekali coba langsung jos gitu kan. Tapi maksudnya dari pengalaman Galih juga, kalau dilihat kan pernah mengalami beberapa boncos juga gitu. Jadi nggak semuanya pasti semua berhasil. Tapi ya itulah kalau bicara tentang apakah itu endorser, apakah mungkin pernah pakai ads juga ya, itu juga punya journey-nya sendiri kali ya. Iya, betul Pak. Oke, terus next-nya apa nih? Kita udah ngomongin tadi, ngomongin tentang gimana punya produk yang bagus, kemudian gimana cara nyari market yang oke gitu kan, yang nentuin target, kemudian udah pakai woro-woro di brand dan social media activation, kemudian juga memperhatikan bisnisnya, apakah itu si CS-nya harus responsif dan lain-lain gitu ya, dan harus memperhatikan yang bintang 1 tadi gitu. Dan ini abis itu ngomongin tentang promosi dan marketing yang efektif. Tadi ada ads, ada endorser dan lain-lain. Nah, next-nya apa lagi nih yang bisa di-sharing? Next-nya, kalau saya lihat contekan dulu ya Mbak ya. Nah, next-nya itu kita ngebangun tim yang solid. Ini penting gitu ya. Memang baiknya sih untuk kita mulai bisnis itu single fighter, serabutan semua dikerjain gitu ya Mbak ya. Yang kita nggak ngerti aja coba gitu. Tapi untuk supaya bisnis ini bisa sustain, bisa scale up, bisa besar, itu kita perlu tim di dalamnya. Walaupun tim ini nggak mesti C-level juga gitu ya, bisa di mid management gitu ya. Kita hire satu manager atau supervisi di satu bidang gitu ya. Bisa kayak gitu ya. Yang jelas ini sebagai akhirnya delegasi. Kita harus mendelegasikan yang tadinya kita kerjain sendiri, serabutan. Ada beberapa hal yang harus kita lepas gitu ya. Kita relakan walaupun nanti hasilnya ternyata nggak sesuai sama yang kalau kita kerjain. Tapi itu satu hal yang harus dilakukan gitu. Karena kalau kita sendiri yang ngerjain, kita akhirnya akan berkutat di masalah-masalah yang teknis gitu ya, tidak fokus untuk memikirkan sesuatu yang strategis untuk jangka panjang gitu. Nah, jadi tim ini penting gitu ya. Kalau untuk scale up, saya juga akhir-akhir ini
nggak nanggung juga gitu ya. Karena tim itu awalnya saya mikir SDM wah nyari yang efisien, nyari yang murah, tapi ternyata hasilnya juga nggak sebanding sama yang kita dapetin gitu. Jadi mending sedikit berkorban untuk hire yang udah ada pengalaman gitu ya. Tapi hasilnya memuaskan gitu. Walaupun akhirnya ini harus diukur juga dari sisi kemampuan si bisnisnya itu sendiri gitu ya. Jangan juga timnya terlalu gemuk gitu ya, malah nggak efisien di situ juga nggak gitu ya. Jadi harus ada pertimbangan-pertimbangan yang kita ukur juga gitu. Kemudian selanjutnya rapi administrasi, costing dan pajak. Nah, ini penting gitu. Nah, ini seru nih. Seru ini. Administrasi itu tidak hanya misalkan dari sisi finance ya, keuangan, tapi juga kayak administrasi keluar masuk barang, administrasi dokumentasi lah, lebih ke dokumentasi proses produksi gitu. Karena ini proses administrasi ini yang nantinya ngebedain kita ini warung apa bisnis gitu. Karena banyak juga yang omsetnya banyak, tapi sisi administrasi dan dokumentasinya nggak ada, ya itu dianggapnya warung gede gitu, Mbak, bukan bisnis. Tapi ada small business yang dia menerapkan proses-proses itu, ya itu dianggapnya bisnis gitu. Kayak misalkan dokumentasi proses produksi, dokumentasi pencatatan FIFO keluar masuk barang gitu ya, first in first out yang kita lakuin. Kemudian juga di budgeting juga gitu ya. Dan ya perpajakan sih, kalau Kilafood hari ini juga masih berusaha gitu ya. Kita juga nyari-nyari konsultan pajak supaya benar-benar pajak ini dari awal dirapihin gitu. Jangan sampai di kemudian hari amit-amit gitu terjadi masalah untuk urusan perpajakan. Apalagi kan sekarang eranya itu serba terbuka, serba digital ya, Mbak. Aksesnya juga makin kebuka gitu. Kita nggak bisa petak umpet juga gitu ya. Betul. Semua penjualan kita kerekam di marketplace, atau misalkan kita kerjasama sama pihak ketiga itu terekam semua gitu. Jadi ya kita mulai juga untuk ngerapiin itu. Nah, administrasi juga akhirnya nanti ujung-ujung ke costing. Kita akan tahu HPP per produknya berapa sih gitu ya. Dan di situ nanti akan tahu margin kita. Kemudian di situ baru mulai ke tahap proses efisiensi yang tadinya misalkan kita beli kemasan itu skala kecil, mulai nyari yang skala lebih besar, skala pabrik supaya HPP-nya makin turun. Sama pembelian bahan baku juga yang tadinya misalkan ke pasar eceran, mulai nyari vendor, supplier, distributor yang langsung bisa kirim ke tempat kita, yang otomatis dari segi biaya itu akan lebih ke press lagi, marginnya lebih tebal. Ya di situ nanti margin ini kan profit ini yang nantinya buat pengembangan bisnis kita juga gitu. Itu sih untuk yang ke berapa, ketujuh ya, ketujuh ya. Tapi itu ya berarti ini sebenarnya cukup penting juga ya, karena sebenarnya bukan nakut-nakutin ya, tapi tapi memang kadang-kadang kita kalau pas lagi usahanya masih awal-awal nih ya, kadang-kadang kan teman-teman mikirnya nanti dulu deh, yang penting gue nyari omsetnya dulu gitu. Tapi hati-hati aja, karena ada sih beberapa kasus, tapi mungkin nggak usah diomongin brandnya lah ya gitu. Tapi ada beberapa kasus sering kedengeran itu bahwa tiba-tiba ketika usahanya membesar, ketika usahanya mulai banyak dikenal orang, itu nanti denda pajaknya diakumulasi dari sejak usahanya mulai ada. Itu mengerikannya itu seperti itu kali ya. Maksudnya jadi denda pajaknya itu bukan muncul sejak kita mengerti tentang pajak, bukan, tapi sejak hari pertama kita buka meja, kasarnya kalau misalnya kulinernya bukan yang frozen ya misalnya, atau misalnya benar-benar hari pertama kita jualan ya gitu kan ya. Jadi teman-teman ya kan, jadi teman-teman ini satu sebenarnya dikasih sedikit apa ya namanya ya, warning kali ya. Jadi kalau misalnya mau bikin usaha kuliner, usaha frozen food, itu ya hati-hati aja bahwa ini
kalau misalnya kita ngomongin tentang pajak, denda pajak dan perhitungan pajaknya itu dimulai sejak argonya nyala. Betul. Bukan sejak Iya, bukan sejak omsetnya di atas sekian, bukan gitu. Dari mau omsetnya cuma berapa ratus ribu, 200 ribu, 300 ribu itu udah nyala harganya, gitu. Ya, Jadi, ya kan, bener kan. Jadi kalau misalnya benar. si usahanya udah makin besar itu ya hati-hati karena di tracknya dari awal, bukan Ya. Jadi kalau bukan dari misalkan tengah-tengah. Ya, ya ya, kalau gimana? kita ngerti ngerti pajaknya tahun 2020, kita mulai Mm-mm. usahanya dari 2018 ya hutang pajaknya harus dari 2018 ya, Mbak ya. Betul. Dendanya, argonya berjalan dari 2018. Makanya ya Nah, dari awal teman-teman, ya ini juga pelajaran yang saya alamin juga ya, gitu ya. Itu ya harus kita benahin gitu. Karena iya. Jadi, kalau kita ya, rapih juga kitanya lebih tenang gitu, lebih tenang, lebih ya. enjoy mikirin bisnis, nggak ada kegelisahan yang kayak ngeganjel gitu ya, sesuatu yang nggak nggak ada yang nggak lepas gitu ya. Iya, iya, Benar-benar iya. gitu sih, Mbak. Ya, jadi itu yang apa yang dihitung? Sorry, aku kurang nambahin. Jadi yang dihitung itu adalah pajak plus denda ya, bukan Plus dendanya denda. doang. Sorry, jadi ini biar just to be clear gitu ya. Jadi buat teman-teman, Denda juga ada dua, Mbak. Denda bulanan sama uh, denda persentase dari hutang pajaknya. gitu ya. Nah Iya, itu, betul. Jadi jadi dua gitu. teman, Kalau 3 tahun ya kali 3 tahun denda denda bulanannya gitu ya, berapa bulan tuh. Belum nanti hutang pajaknya ada persentase juga gitu. Jadi mending jadi rapih lah dari ya, awal. ya, jadi yang dibayar tuh ya teman-teman ya. Ini warning aja nih buat yang mau mulai bisnis, dicatatnya harus rapi karena kenapa? Karena nanti pajaknya itu dihitung dari awal dan yang harus dibayarkan itu adalah satu hutang yang memang pajak yang belum dibayar tadi yang dari hari pertama kita jualan, yang kedua itu denda dari hutang pajaknya. Ya, betul. Gitu ya, bener ya gitu. Jadi ini warning Betul, betul, Mbak. aja gitu. Jadi buat teman-teman harus rapih dari awal gitu kan. Harus rapi artinya kalau misalnya nggak bisa pakai catatan yang kertas-kertas, maka pakai POS dari awal biar lebih gampang gitu nge-tracknya. Karena tadi Galih juga udah sempat sebutin ya. Jadi semua data kita itu kalau ada di marketplace itu bisa di-track gitu. Jadi Bisa, hati-hati ya, bisa di-track dan bisa dihitung bisa pajaknya. di, betul. Gitu. Jadi ini harus dipahami lah, harus dimengerti dan harus dimengerti. Jadi harus diantisipasi. Kalau mau bisnis kuliner, kalau mau bisnis frozen food. Oke, apalagi nih selain ngomongin rapi administrasi, costing dan pajak? Yang terakhir, nah kita ini sebagai owner, sebagai founder itu harus visioner ya. Kita harus Ya, punya action plan atau strategic plan, baik itu jangka pendek, menengah atau jangka panjang. Ini sih yang saya lewatkan gitu ya. Beberapa tahun ke belakang kan kita sebagai pionir ya, sebagai pionir jajanan tradisional. ya, Agak sedikit miss juga gitu ya. Oh ternyata hari ini banyak brand baru, apalagi ada power dari influencer yang bisa growth dengan cepat gitu Mbak. Nggak perlu lagi waktu bertahun-tahun, cukup 1-2 tahun, tapi bisa growth, bisa nyusul. Nah, ini mungkin sesuatu yang saya miss gitu ya. Yang akhir-akhir ini mulai mikirin strategi plan ke depan. ya, Kasar-kasarnya kita harus one step ahead lah, atau beberapa langkah lebih maju gitu ya dibanding ya, kompetitor kita. ya, Bisa misalkan dari sisi produknya, model bisnisnya yang kita kembangin gitu ya, atau strategi-strategi lain, entah itu pivot atau pengembangan bisnis gitu. Kemudian ya prinsip Kaizen lah, filosofi Jepang Kaizen, never ending improvement yang harus dilakukan gitu ya. Jangan cepat jumawa, jangan cepat berpuas diri sama apa yang udah kita raih, tapi harus juga mikirin ke depannya strategi-strategi apa yang harus kita lakukan. Kalau bisa ide-ide itu adalah ide-ide yang fresh, ide-ide yang pionir gitu ya, ide-ide yang orang lain belum kepikiran, kita udah mikirin itu gitu. Itu sih mungkin yang saya miss gitu ya. ya, Terlalu terlena gitu ya dengan apa yang ada saat ini, sehingga ya kesusul juga sama beberapa brand baru yang mereka itu juga didompleng sama nama influencer besar gitu ya, kesusul juga gitu. Nah itu mungkin yang kita lagi coba terus muter otak, apa sih gitu ya ke depan yang harus kita kembangin. Udah ada beberapa ide juga gitu yang
ya eksekusinya pasti pelan-pelan gitu ya, harus dimatengin konsepnya, jangan sampai juga malah bikin blunder gitu. Karena contoh misalkan ya beberapa produk baru yang kita launching itu malah menambah PR, khususnya produk-produk yang baru gitu ya, horizontal, jadi yang beda sama yang produk sekarang gitu ya, variannya. Nah itu malah nambah PR gitu ya, itu salah satu contoh sederhana. Nah, jangan sampai ide-ide yang udah kita bikin itu juga malah jadi bom waktu, jadi bumerang buat kita. Ya. Itu sih paling Oke. Mbak Sarita informasi Ya. yang bisa saya sharing ya buat teman-teman. Ya. Foodies. Banyak ya, ada 8 ya. Itu teman-teman semoga pada nyatet. Kalau misalnya nggak nyatet juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi bisa diputar ulang lagi aja di IGTV-nya Foodies ya. Karena nggak akan dihapus. Nah, oke, aku mau buka pertanyaan kali ya. Boleh, boleh. Bentar. Ini dari pisaya.id. Dan ini dia ada dua bar ya, tapi ini nih yang pertama dia sebenarnya nggak nanya, tapi cuma mau bilang Kilafood enak banget katanya, rasanya bisa cocok di lidah semua orang. Ini kayaknya Thank you, konsumen Pizaya, nih kelihatannya. Thank you. Tapi dia juga nanya, bagaimana sih Kilafood itu tetap dan bahkan meningkatkan eksistensinya terutama saat pandemi ini? Nah itu gimana tuh? Boleh nggak dijawab dulu? Oke, saat pandemi. Nah, sebetulnya ini kalau pandemi ya, nggak semua sektor itu kena imbas negatif. Ada beberapa sektor yang kena imbasnya positif. Nah, salah satunya itu di bisnis frozen food atau di bisnis online gitu ya. Itu malah kena imbas positif gitu ya dari adanya COVID. Bukan kita bersyukur ada COVID, bukan gitu ya. Tapi ini salah satu hikmah yang ada di COVID-19 ini gitu ya. Nah, untuk sektor-sektor online gitu ya, yang sebetulnya gitu ya, digitalisasi ini cepat atau lambat itu pasti akan kejadian gitu ya Mbak ya. Di semua brand, di semua sektor UKM itu pasti akan harus ada proses digitalisasi gitu ya. Entah dari segi pembayaran, misalkan metode order, atau yang lainnya gitu ya, website, aplikasi. Tapi dengan adanya COVID akhirnya mempercepat proses digitalisasi itu gitu ya. Akhirnya memaksa semua UKM untuk melakukan digitalisasi itu. Nah, kalau ditanya gimana Kilafood bertahan di tengah pandemik, ya sebetulnya sektor bisnis online ini gitu ya, itu adalah sektor yang kena imbas positif gitu. Malah salesnya itu growth dibandingkan dengan sebelum COVID gitu ya. Mungkin ditambah strategi-strategi yang tadi yang udah kita jelasin gitu ya, tentang marketing and promotion mix-nya gitu. Oke. Justru kalau Kilafood justru kebalikannya ya. Justru karena pandemik ini sebenarnya justru makin meningkat karena mengakselerasi si online-nya ya. Bisa dibilang seperti itu ya. Iya, betul. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Oh, bentar. Dia nanya tentang ini tadi kayaknya related ya, mungkin bisa di-sharing kali ya pengalamannya ya. Ini dari Alexandra Nesia. Cara mendaftarkan brand kita gimana ya Kak ya, biar nggak di copy paste. Tadi mungkin lebih ke pengalaman dari Gali kali ya, waktu mendaftarkan kekayaan intelektualnya Kilafood itu stepnya apa aja? Ya, kalau saya tuh awal pasti ngecek dulu ya, ngecek merek ada di website, terus saya lupa nama websitenya. Mungkin nanti bisa japri gitu ya, nanti saya coba kirim si website ini. Ada 2 website. Pertama, kita nyari website itu di brandnya, apakah sudah ada, apakah sudah ada yang mirip gitu ya. Biasanya kalau kita masukin keyword, misalkan brand Kilafood. Nah, nanti ketika kita klik itu akan muncul brand dengan keyword Kilafood atau yang similar, yang sama, baik itu dari segi penulisan maupun pengejaan. Nah, biasanya nyarinya dari situ dulu. Kalau itu udah aman, kalian cari kelas. Nanti kelasnya masuk ke kelas berapa? Ada dari kelas 1 ke 45 kelas kalau nggak salah. Nah, nanti akan didaftarkan sesuai kelas kalian ada. Kalau Kilafood itu masuk ke kategori 29, 30 tentang olahan daging, olahan tepung gitu ya, olahan buah di situ gitu ya. Sama ke 35 toko retail gitu. Nah, nanti juga teman-teman bakal tahu sendiri, oh masuknya ke kategori kelas mana sih gitu.
Ya, ya. Bisa juga sih pakai jasa, banyak sekarang jasa konsultasi Ya. untuk mendaftarkan haki. Tapi kalau saya sejauh ini sih sendiri gitu ya, daftar sendiri. Nah nanti kalau udah aman, dirasa aman, si brand sama kelasnya nggak ada brand yang mirip, pertama ngajuin surat keterangan UKM ke dinas UKM ya, dinas koperasi dan UKM. Nah habis itu nanti ke Kemenhubham nanti dikasih formulir untuk diisi, sambil si isi formulirnya itu dilampirin si surat UKM itu. Per kelasnya itu kalau non UKM itu 2 juta gitu ya per kelas, saya lupa ya pas 1,5 juta. Nah kalau UKM itu cuma bayarnya 500.000 kalau ada surat Oh, sakti itu jauh ya. gitu. Iya jauh lumayan. Ya, Makanya ya, bisa ya, ya, didaftarin ya. brand-brand yang belum ada salesnya gitu ya, bahkan gitu ya, baru cuman Ya, ide doang ya, kita bikin surat itu ke dinas koperasi gitu, cepet kok prosesnya, nggak lama gitu ya. Habis dapat ya, surat ya. itu ya, surat itu yang dibawa ke Kemenkumham. Yang lama itu nanti proses pendaftarannya, kalau daftarnya cepat, tapi kan nanti setelah Ya, daftar itu divalidasi, kemudian ya, dicek juga ya sama validatornya sama penilainya. Itu butuh waktu tahunan sih gitu, bisa 1 tahun, ya. bisa 2 tahun baru keluar sertifikat hakinya gitu. Tapi selama proses menunggu itu kita udah terdaftar di Mm-mm. situs Kemenkumham, cuman statusnya masih pending gitu. Itu juga mungkin proses kalau misalkan ada orang yang mau ngeklaim gitu ya, oh ternyata ini Ya, ada yang mau klaim gitu. Nah kalaupun nanti misalkan hasilnya nggak diterima, kita juga masih bisa ngajuin banding. Mereka tuh biasanya ya, ngasih alasan kenapa nggak bisa diterima, apakah ada merek yang sama atau namanya misalkan terlalu umum gitu ya. Nah itu biasanya kita juga masih bisa banding. Kenapa misalkan kita poin-poin bandingnya, misalkan nama sama tapi dari sisi kategori bisnisnya atau pengejaannya yang berbeda, itu juga masih mungkin gitu ya kita lakuin. Itu sih pengalaman saya sejauh ini ya ya, untuk ya. proses pendaftaran haki. Tapi saya kalau ngecek bisa sendiri ya sebetulnya. Ngedaftarinnya aja yang harus pakai konsultan biasanya ya. Sendiri bisa, ngedaftarin juga Nah. sendiri bisa, pakai Oh bisa konsultan ya? juga bisa. Sendiri bisa. Saya Hmm. sejauh ini sendiri sih, Mbak. Oh gitu. Ini bukan Iya. yang si websitenya pdki-indonesia.dgip ini bukan Ya, .go.id ya? yang DGIP itu yang buat pengecekan kelas ya, Mbak ya. Iya, Nah, itu di ya, situ itu ya kan betul. ya. Ya, betul betul. Nah, oke. Ya, pokoknya buat teman-teman kalau mau ini di googling aja kali ya. Apa di googling aja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Nah, itu Nah, biasanya ya. muncul tuh habis itu kan. Ya. Oke, nah kita lanjutin ya. Kita lanjutin pertanyaan lagi nih ya. Kayaknya masih keburu satu kali ya, satu pertanyaan. Ntar aku cari dulu. Kata ini nih. Eh, kakak dapat ini yang nanya Games. Kakak dapat dari data pasar kakak dari mana? Boleh share nggak cara nyarinya? Kalau saya sih di googling ya, di internet banyak source yang bisa kita Hmm, dapat. Misalkan di katadata.com, di data dari BPS, atau di artikel-artikel terkait, banyak sih data. Yang penting kita tahu tahu dulu siapa audiens kita. Terus kalau misalkan, kalau saya sih insight-nya, misal Indonesia ini negara pecinta pedas nomor 3 di dunia ya, setelah India ah, dan Meksiko. Nah berarti kan kalau kita mau jualan jajanan yang pedas, cocok tuh di Indonesia, karena ya, ya secara fakta juga seperti itu gitu ya, dan kita tahu ya, sendiri gitu ya, tukang bakso, tukang mie ayam semua contoh kayak gitu ya. Atau tadi nyari tentang kemana sih larinya uang perempuan milenial, oh ketemu tuh ke belanja online, makanan yang dicari 5 kali tiap bulan, terus makin tinggi ya. usia makin naik keranjang belanjanya, kayak gitu-gitu sih. Jadi Hmm, riset-riset sederhana, yang penting kita tahu indikatornya apa, target market kita siapa gitu ya, yang mau kita ukur itu apa gitu. Banyak sih kalau ya. misalkan nyari ya di Hmm, internet, itu data-datanya banyak gitu. hmm.
Oke, itu semoga menjawab ya dari Ragens. Nih, satu lagi ya, boleh ya? Satu lagi ya, Boleh, aku boleh, baca boleh. nih. Saya yang nanya banyak loh malam ini. Gitu. Nih, ini yang nanya dari Tasya Mas Hoods. Bagaimana Lima, lima distribusi ke lima lagi Kilafood juga boleh, terutama? Mbak. Oh, jangan, itu kepanjangan nanti. Bagaimana distribusi Kilafood terutama ke daerah timur, melihat keterbatasan daya tahan produk? Gimana? Daerah timur tuh mungkin Papua gitu ya. Daerah sana kali ya, NTB, Mungkin, NTT gitu ya, Bali. Nah, ya, memang masih salah satu kelemahan kita ya. Kelemahan kita itu produknya tidak bisa tahan di suhu ruang. Nah, kalau misalkan kita ya. maksudnya apa sih kategorinya frozen food atau non frozen food? Sebenarnya kita ada di tengah-tengah gitu ya. Kita semi frozen gitu ya, masih bisa tahan di suhu ruang, Oh, tapi nggak lama. Makanya kalau hmm. misalkan ditanya gimana cara menjual frozen food, sebetulnya saya juga masih banyak belajar gitu ya dari sisi distribusinya. Mungkin Oh, dari sisi manufacturer mirip sama gitu ya dari sisi manufacturer, tapi dari ya, sisi distribusinya nih. Nah, mungkin nanti di FOC sama Mas hmm. Ari itu ranahnya ya tentang distribusi frozen food Oke, dengan model bisnisnya kayak gimana gitu ya. Kalau saya akan ngomong tentang manufacturer sedikit sama di marketing dan social media activation-nya gitu. Nah, oke, kekurangan kita itu untuk ke daerah timur itu ada beberapa daerah yang belum bisa kita jangkau. Jangan kan timur gitu ya. Di barat aja di misalkan kayak ke Aceh atau ke Sumatera Utara di beberapa daerah yang bukan kota-kota besar itu masih belum bisa kejangkau gitu. Makanya kita selalu ya. ada proses sortir. Sebelum kita kirim, kita sortir, kita udah tahu tuh, admin udah tahu daerah mana yang bakal nyampe-nya lama, nah itu kita sortir. Kita biasanya telepon bahwa produknya itu nggak bisa dikirim, kayak gitu. Dan Oh, biasanya si pembeli melakukan cancel atau refund di marketplace. Akhirnya kita balikin dananya daripada beresiko gitu ya, beresiko dikirim, ya, tahu-taunya nyampe sana basi. Tapi ya betul. berita baiknya, nah salah satu development produk kita gitu ya, ada beberapa produk itu bisa tahan di suhu ruang dalam waktu 1 tahun karena semuanya Loh, dry, semuanya lama kering ya. gitu. Oh, karena Betul, kering ya. karena kering. Ada beberapa produk yang akan kita launching gitu ya, mungkin di akhir tahun ini. Ya, ini sebagai jawaban gitu ya untuk mereka orang-orang yang ada di daerah-daerah yang belum bisa kita jangkau gitu. Hmm. Oke, nah, kayaknya cukup kali ya. Ini udah mau 1 jam sebetulnya. Ya, buat teman-teman yang mungkin nanti pengen tahu lebih jauh lagi mengenai bisnis frozen food ini, itu bisa ikutan aja langsung ke FOC 19 ya gitu, membangun bisnis frozen food dari nol hingga omset ratusan juta dari marketplace dan reseller. Acaranya itu 7 sampai 10 Oktober 2021. Pengajarnya ada 3. Ada dari Mas Ari dari Ardena Food, Mbak Cikita dari Kintabe dan Food Club, dan Mas Galih dari Kila Food. Nah, itu akan dikupasnya tuntas kali ya. Harusnya nanti detailnya akan dibahas juga. Nah, langsung aja bisa daftar ke link yang udah aku pin di situ tuh di komen, dan juga nanti bisa nanya ke WA-nya Foodies. Oke, nah mungkin sebelum aku menutup, kita tiba di ritualnya IG Live-nya Foodies, yaitu adalah foto bareng. Gitu. Jadi buat teman-teman, ayo pada diambil apa sih, pada di screen capture, kemudian di post di IG story masing-masing. Jangan lupa tag ke @foodies.id dan @kilafood ya. Oke, semoga itu tadi sudah ke capture ya. Nah, oke, mungkin sebelum kita akhiri juga, boleh lah ya minta closing statement ya dari Mas Gali buat teman-teman yang lagi pada nonton. Silakan. Closing statement apa ya? Nah, ini belum disiapin nih materi. Kalau dari saya sih fokus sih Mbak. Jadi Fokus mental ya. enter mental entrepreneurship-nya, jiwa entrepreneurship-nya itu harus dibangun dulu sebelum kita Ya. jualan. Jadi harus tahan banting, jangan mudah menyerah gitu ya. Eh, harus istilahnya ketika kita dapat satu cobaan, dapat satu ujian di bisnis, misalkan produknya nggak laku-laku, jangan menyerah sampai situ gitu ya, tapi terus ngulik, terus muter otak di mana kesalahannya, apa yang harus
perbaiki gitu ya. Karena kalau kita nggak punya mental itu, sekali dapat masalah berhenti akhirnya gitu ya. Itu sih itu dulu mungkin ya yang harus teman-teman milikin, jiwa entrepreneurship-nya harus ada gitu. Oke, berarti terus bergerak, kemudian tidak mudah putus asa kali ya. Jadi kalau misalnya kena satu hambatan di sini ya muter aja gitu. Ya. muter aja. Jangan Apa semangat, tetap menyerah. Kebalik ya. Jangan menyerah, tetap Salah semangat. dong. Jangan menyerah, tetap semangat. Oke, gitu. Ini mendekati akhir gitu kan. Thank you banget buat Gali atas waktunya ya untuk hari ini. Ya, udah banyak juga, berbagi. Tadi kayaknya banyak juga yang bilang, wah ini ilmunya daging. Siap. Jadi teman-teman bisa diulang-ulang ya. Kalau misalnya tadi, oh kayaknya tadi saya kurang jelas, nyatetnya kurang misalnya. Nah, itu bisa diulang-ulang di IGTV-nya Foodies karena nggak akan di-delete sebetulnya ya. Oke, paling mungkin segitu saja dari saya. Thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune nonton terus dari tadi awal. Kemudian buat terima kasih juga buat Gali dan teman-teman di Kila Food ya. Semoga sharingnya berguna buat teman-teman foodpreneur dan juga menjadi berkah balik lagi ke Gali dan keluarga besar Kila Food. Amin. Oke. Segitu dulu dari saya dan sampai ketemu di Foodies on Sharing selanjutnya dan maju terus ke bisnis kuliner Indonesia. Selamat malam. Ya, dah semuanya.